Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 18 dan 19a. Yesus bersabda, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Gereja Katolik sedunia merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Santo Petrus dan Santo Paulus adalah dua tokoh yang paling penting dan berpengaruh dalam mewartakan Yesus. Santo Petrus merupakan pemimpin para rasul. Santo Petrus mendapat kepercayaan dari Yesus memegang kunci kerajaan Allah. Ini berarti Santo Petrus memiliki wewenang dan kuasa mempengaruhi seseorang masuk surga. Walaupun harus dipahami bahwa Yesus satu-satunya orang yang berhak menentukan seseorang masuk surga. Namun, sebagian wewenang dan kuasa yang dimiliki Yesus diberikan kepada Petrus. Dan sebagian wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus itu kini diteruskan kepada Paulus dan para penggantinya. Dalam perjalanan selanjutnya, Santo Petrus secara khusus mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Petrus ingin menarik kembali orang Yahudi, bangsa pilihan Allah, untuk kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus tidak kalah hebat dengan Santo Petrus. Jika Santo Petrus secara khusus mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi, maka Santo Paulus justru sebaliknya. Santo Paulus mendapatkan tugas khusus untuk mewartakan Injil kepada orang di luar bangsa Yahudi atau orang-orang non-Yahudi. Namun, satu hal yang paling menarik dari Santo Paulus adalah pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Paulus dengan hati yang dibakar oleh semangat kebencian yang sangat besar kepada Yesus dan pengikutnya, sehingga mendorong Paulus untuk membunuh dan membinasakan semua orang yang termasuk pengikut Yesus dan siapa saja yang bersimpati kepada Yesus. Dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus yang menunggang kuda tiba-tiba melihat cahaya yang memancar dari langit. Paulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Seketika itu, Paulus jadi buta. Paulus bisa melihat kembali setelah Ananias mendoakannya.
Saudara-saudari terkasih, pengalaman Santo Paulus bertemu dengan Yesus lewat cahaya yang memancar dari langit benar-benar telah mengubah seluruh pribadi Rasul Paulus. Yang diubah oleh Yesus adalah orientasi atau arah hidup dari Santo Paulus, dari seorang Yahudi yang juga seorang Farisi menjadi pengikut Tuhan Yesus. Yang paling penting adalah perubahan sikap dan kepribadian Paulus dari seorang yang sangat membenci Yesus dan para pengikutnya menjadi seorang yang mencintai Yesus dan para pengikutnya. Paulus tidak lagi ingin menghilangkan nama Yesus dan ajarannya dari muka bumi. Sebaliknya, Santo Paulus menjadi seorang pembela dan pejuang bagi Yesus dan ajarannya. Selain itu, Paulus menjadi satu-satu rasul Yesus yang hanya dalam waktu singkat bisa mengenal dan mengetahui siapa Yesus dan ajarannya. Santo Paulus juga menjadi satu-satunya rasul yang dipilih khusus oleh Yesus setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Maka dari berbagai keunikan dan keistimewaan yang dimiliki Santo Paulus, membuat kita tidak heran jika Santo Paulus mampu menulis banyak surat tentang Yesus melampaui para rasul lainnya. Saudara-saudari terkasih, dari pengalaman Santo Paulus dan Santo Petrus, kita belajar beberapa hal. Pertama, Allah mencintai dan mau menyelamatkan semua umat manusia, tidak hanya orang Israel. Hal yang sama berlaku bagi kita, umat Kristiani. Allah tidak hanya mengasihi dan mau menyelamatkan kita orang Katolik dan Kristen, tetapi Allah juga mau menyelamatkan orang-orang dari agama lain, termasuk orang yang tidak beragama. Sebab kebaikan dan kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh suatu agama. Kedua, menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus amatlah sulit dan membutuhkan pengorbanan. Santo Petrus dan Santo Paulus telah banyak berjuang, menderita, dan berkorban bagi pewartaan sampai mereka masuk penjara dan wafat sebagai martir. Maka, sebagai umat Kristiani, kita belajar dari kedua rasul yang sangat hebat ini untuk tidak takut menderita dan berkorban demi Yesus dan Injilnya. Kita perlu meneladani keberanian dan kerja keras mereka. Berkat kerja keras dan keberanian mereka, kabar gembira tentang Yesus bisa sampai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebab masih banyak orang lain yang merindukan kehadiran Yesus. Apakah selama ini kita sudah menyadari tugas kita sebagai umat Kristiani yang dituntut untuk berani berkorban dan menderita demi Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil Santo Petrus dan Paulus untuk mewartakan Injil. Berkat kerja keras dan penderitaan mereka, Injil tersebar ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia. Berilah kami kekuatan dan keberanian ikut mewartakan Injil-Mu lewat tutur kata dan perbuatan kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.